Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pembelajaran saya secara sinkronus dan asinkronus. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinkronus dan asinkronus. Terjadinya wabah COVID-19 tanpa dipungkiri telah ikut mempengaruhi proses pembelajaran di seluruh dunia. Melihat kondisi pandemi saat ini, pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif yang tepat untuk diterapkan. Pembelajaran jarak jauh memiliki dua model atau bentuk, yaitu sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real-time, yaitu di mana pembelajaran yang dilakukan antara pengajar dengan peserta yang sama-sama online dan dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung, atau memberikan feedback. Pembelajaran jaring jenis sinkronus di sisi lain yang didukung oleh media seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom, Jitsi, dan lainnya juga menjadi pilihan favorit akhir-akhir ini. Pada jenis pembelajaran ini, pengalaman belajar bersifat langsung dan real-time. Akar dari sinkronus berasal dari tiga pengaruh utama, yaitu ruang kelas, media, dan konferensi. Pengajar dan peserta yang melakukan pembelajaran daring sinkronus dapat melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung, yang membuat partisipan merasa terlibat secara sepenuhnya, alih-alih terisolasi. Sinkronus dapat membuat pribadi lebih menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu komunitas dibandingkan dengan seseorang yang hanya terhubung dengan komputer. Walau demikian, pembelajaran sinkronus sangat bergantung aspek teknis, misalnya pada keadaan kuota internet pada siswa, kestabilan jaringan internet, dan bahkan keadaan perangkat atau kondisi baterai, memori, dan sebagainya. Sinkronus dilakukan ketika 1. Mendiskusikan isu yang tidak terlalu kompleks. 2. Tahap perkenalan. 3. Perencanaan tugas. Adapun kelebihan sinkronus adalah 1. Interaksi pembelajaran yang segera sehingga dapat meningkatkan kedekatan antara pengajar dan peserta atau antara peserta dengan peserta lainnya, sehingga menghindari perasaan terisolasi. Kedua, komunikasi langsung yang dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman. Sedangkan pembelajaran asinkron atau asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara tunda. Maksudnya, pembelajaran yang tidak harus sama-sama online akan tetapi dilakukan dengan LMS atau Learning Management System, di mana materi sudah dipersiapkan pengajar agar dapat diakses oleh peserta secara fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran daring jenis asinkronus yang biasanya difasilitasi oleh berbagai media seperti email, program e-learning tertentu, atau bahkan WhatsApp, mendukung proses belajar mengajar antara siswa dengan guru. Bahkan ketika siswa tidak dapat online untuk waktu yang sama, demikian fleksibilitas merupakan kata kunci dari pembelajaran jenis asinkronus ini. Banyak orang lebih tertarik mengambil kursus atau pembelajaran jenis ini karena mereka bisa menyesuaikannya dengan aktivitas pekerjaan, keluarga, dan lainnya. Waktunya tidak ditentukan, konten pembelajaran sudah disediakan secara online, jadi peserta bisa menentukan waktu belajarnya sendiri. Asinkronus bisa diterapkan apabila guru tidak mengharapkan jawaban yang segera karena siswa membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa pembelajaran sinkronus bisa menguatkan partisipasi kognitif atau refleksi dan kemampuan memproses informasi, sedangkan asinkronus meningkatkan gairah, konvergensi, dan motivasi belajar. Dengan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan tersebut, menjadikan peserta tetap aktif baik dalam kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus, baik mandiri maupun kelompok. Demikian pengalaman pembelajaran saya dengan sinkronus dan asinkronus. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.